Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harena Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu nggih mbak neng perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari bahaya. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusan mbak. Dan semoga sampai selalu diberi keteguhan, iman, ketakwaan, agar sampai nggak goyah tergoda dengan apapun itu yang merugikan sampean, nggih. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bakal membahas 3 sekaligus kasus. Jadi 3. Tetapi intisari dari ketiga kasus ini hampir sama. Jadi itu kenapa hari ini kita langsung membahas ketiga-tiganya. Oke? Kita mulai kasus yang pertama. Iki kasusnya yang terjadi di negara Hong Kong. Nah, aku membaca di sebuah vitis yang sedang beredar di Facebook. Iki perihal PRT asal Indo yang bekerja di negara Hong Kong dapat 8 bulan. Jadi baru bekerja nih. Biasanya mbak-mbak yang baru bekerja di negara orang kui memang rata-rata nggak memiliki temen. Jadi mereka kui memilih libur sendiri neng taman, duduk neng taman, kemudian gelaran tikar. Tapi ada mbak-mbak sing menolak ketika didatangi oleh sesama wong Indonesia, tapi ada juga yang menolak didatangi oleh emas-emas yang berasal dari berbagai negara. Kui ada, karena dia tuh memiliki prinsip, aku kan kerja di negara Hong Kong nih, aku fokus kerja di negara Hong Kong, bayar utang PT, bayar utangnya makku, bayar utangnya bapakku, bayar untuk keperluan anakku, bahkan bayar utangnya bojoku. Kui lek pamane duwe niat sing lurus mbak. Tapi beda dengan mbak iki, sudah menikah memiliki anak, dia iki masih tergiur sama manue mas di negara Hong Kong. Iki terbukti 8 bulan kerja di Hong Kong, duduk sendirian ketika didatangi oleh Mas Pakis, Mas Nehi dan Mas Sipit. Mbak iki langsung merespon kemudian dari merespon itulah mereka tuker-tukeran nomor telepon. Akhirnya mereka saling mengkontak, saling kasih kabar mengkabar, kemudian janjilah ketemu di hari Minggu. Dan akhirnya ketemu itulah mereka kuda-kudaan itu. Tetapi di dalam poin yang paling penting perihal iki, Mbak Iki ternyata juga kadangkala meminta sejumlah uang untuk diberikan ke anaknya dia. Nanti di dalam poin ini kita bakal membahas. Intinya Mbak Iki baru bekerja di negara Hong Kong tapi sudah berani seperti itu. Itu sangat merugikan Mbak Iki sekali. Memang kui jenenge hak pribadi masing-masing ketika kalian tuh memilih mana yang baik, mana yang benar dalam kasus seperti ini. Tetapi ada hal yang perlu saya luruskan ke depannya nanti. Iki juga menyangkut bagaimana aku. Jadi karena memang ada pengalaman di aku, kita akan sharing untuk menjadi pelajaran sampean mbak. Iki kasus yang pertama. Oke, kita bahas kasus yang kedua. Iki juga masalah asmara juga. Jadi beberapa hari kemarin sebenarnya aku tuh tahu berita yang lagi rame viral neng gene TikTok sama neng gene Viti. Nah neng TikTok aku juga membaca perihal ada seorang istri kui curhat mengenai kondisi suaminya yang telah berselingkuh dengan sesama TKW Hong Kong. Jadi pasangan suami istri kui neng Indo bekerja sama. Mereka kui jualan martabak. Mungkin jualan martabak tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka di tanah air, sehingga si Mbak E kui yang bekerja saat ini di negara Hong Kong kui memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, tujuannya negara Hong Kong. Setelah Mbak Iki sukses di negara Hong Kong, kemudian Mbak Iki membiayai suaminya untuk bekerja ke negara Korea.
dibiayain semua dari keberangkat, intinya nol putul, nggak memiliki biaya. Akhirnya dia memiliki biaya untuk proses bekerja ke negara Korea tadi. Setelah suaminya iki sukses memiliki uang bekerja ke negara Korea, suaminya iki ternyata memiliki selingkuhan yang dimulai kenalan di sebuah sosmed. Tadinya awalnya kui biasa mbak, tapi ujung-ujungnya suami dia ini ketemu sama cewek yang diincar, cewek yang selingkuhan tadi. Ketika mereka bertemu di negara Hong Kong, tempat istrinya bekerja, jadi suami iki pergi ke negara Hong Kong kuwi bukan menemui istrinya, tapi menemui selingkuhannya tadi. Dan selingkuhannya tadi kuwi tidak memiliki suami, artinya dia kuwi janda. Jadi mungkin dia bebas lah untuk mengklaim suami orang, untuk pacaran dengan suami orang, untuk merebut suami orang bahkan. Dan ternyata video mereka bersama cium-ciuman kui sebenarnya tersebar. Bahkan si istri kui mengetahui video suaminya yang menemui si perempuan janda iki juga tersebar. Akhirnya si istrinya kui membuat caption tentang kondisi dia diselingkuhin oleh suaminya, dan yang diajak selingkuh kui adalah TKW Hong Kong juga. Nah, kui rame kan. Nah, di dalam poin ini kita bakal membahasnya kan kawan. Iki kasus yang kedua. Jadi iki pelakunya, korbannya juga di negara Hong Kong, kerja di negara Hong Kong. Iki kasus yang kedua. Nah, kasus yang ketiga. Jadi kasus yang ketiga iki aku baca lagi yang sedang beredar rame-ramenya. Ada Mbak Indo yang kerja dengan Taiwan iki 2 tahunan. Selama 2 tahun kerja neng gene negara Taiwan, Mbak iki sudah menikah siri dengan 5 pria sekaligus. 5 pria tersebut iki juga bukan orang lokal, tapi TKL, tenaga kerja laki-laki yang berasal dari Indonesia juga. Dan kelima-lima iki bekerja di 5 tempat. Artinya pertama kui kerjane yang laki-laki di daerah Taipei. Nah, nih Taipei dia nikah sama laki-laki pekerja juga. Nah, Mbak Iki kemudian yang kedua menikah dengan laki-laki pekerja juga yang tinggal di daerah Mioli. Iki yang kedua. Kemudian yang ketiga, pekerja laki-laki kui juga bekerja di daerah Changhua. Changhua di daerah Taiwan sana. Jadi di sana Mbak Iki juga menikah. Iki yang ketiga ya. Kemudian yang keempat di Tainan. Sing laki-lakinya yang bekerja. Jadi situ mbaknya juga menikah yang keempat kalinya. Kemudian yang terakhir Mbak Iki juga menikah dengan laki-laki yang bekerja di daerah Pingtung. Jadi Mbak Iki menikah 5 kali di 5 tempat yang berbeda. Jadi pertanyaan saya, apakah penghulu ketika menikahkan sesama PMI, pekerja migran Indonesia yang kerja di negara Taiwan, apakah tidak menyeleksi dulu, apakah tidak melihat dulu background dari masing-masing pengantin, apakah mereka sudah menikah di tanah air, apakah mereka sudah cerai di tanah air, apakah mereka sudah single, tidak ada tanggungan, apakah mereka janda atau duda. Jadi di dalam kasus seperti ini sampean tahu kan bahwa penghulu di sana kuilek pamane menikahkan orang berarti sembrono banget. Apakah dalam kasus ini bisa dituntut apa enggaknya? Aku penasaran mbak, karena kuis yang dirugikan, yang paling dirugikan adalah entah itu istri suami seng neng gene Indonesia, seng mereka kuai te atau mereka kui baik-baik saja, mereka tidak melakukan perselingkuhan atau mereka lurus-lurus saja. Kuis yang paling dirugikan, apalagi sampai mereka memiliki anak.
sehingga kui juga merugikan seorang ibu, seorang anak juga, seorang istri juga. Jadi dalam kasus ini menurut aku penghulunya juga perlu disalahkan karena ngawur banget ketika mereka iki mengesahkan pernikahan siri. Nah, kita kembali lagi ke kasus si Mbak E tadi yang 2 tahun iki nikah 5 kali. Nah, sampean pasti ketiga berita iki pasti ada yang membaca, pasti ada yang mendengar. Nah, menurut pandangan kawan-kawan mengenai kasus iki bagaimana? Karena sampai kimeteng, sampean apa enggak rugi, Mbak? Karena suatu hubungan tanpa ikatan yang sah, apalagi selingkuh, kui pasti pihak perempuan yang paling dirugikan, Mbak. Pihak perempuan yang paling dirugikan ketika kui dadi anak. Sampean bingung ki, nanti piye mau lanjut nih anakmu sampai gede atau kamu bunuh anakmu di dalam perutmu. Bunuh pun dosa, dilanjut nih pun sampean pasti malu wirang. Karena opo? Nggak ada bapak. Bapaknya pasti melarikan diri karena tahu Anda hamil. Iki yang pertama. Nah, yang kedua, setiap apa yang sampean lakukan ning negara orang, kuwi pasti sampean kena karmane. Pasti, Mbak. Salah satunya sampean iki ngerebut suami dari teman sesama TKW di negara Hong Kong. Sampean pasti besok kena karmanya. Ketika sampean menikah, sampean sayang banget sama suami sampean, pasti sampean besok bakal direbut suami sampean. Iki yang harus sampean ingat. Buat mbak yang nikah sampai 5 kali nanti, sampean pasti nanti cerai itu sampai 5 kali. Setiap perbuatan yang sampean lakukan di negara orang, kuwi pasti ono imbasnya, Mak. Utawa saiki nggak ono lah karena sampean masih bersenang-senang di negara orang. Jadi Mbak, sampean niki coba tanya sama sampean sendiri, tujuan sampean kerja ning negara orang kuwi apa? Lek sampean butuh duit untuk membiayai anak sampean, dengan cara bekerja itu sudah cukup, tanpa perlu Anda itu melayani entah itu majikan Anda, entah kui laki-laki hidung belang. Jangan sampai, karena seberapa banyak pun yang sampean dapatkan kui gak barokah. Kalau sama melakukan seperti itu, pasti anak sampean gak jadi. Contoh sampean melakukan seperti itu, kemudian uangnya dikasih anak sampean yang sedang sekolah kuliah, kui pasti anak sampean nggak jadi bener, Mbak. Percaya sama ucapanku. Jadi pumpung sampean belum terlanjur nyemplung neng gini segoro, mendingan sampean kui ojo mau terus nih bermain neng gini bibir pantai. Jadi untuk kasus seperti itu tolong di stop. Kalau perlu jangan sampai mendekati orang-orang yang jelas-jelas kui merugikan masa depan sampean. Sampean yang luar negeri senang-senang, oke, mungkin belum kena imbas, tapi lek wis ning Indonesia pasti Mbak kena imbas sih, kena karma nih sampean. Percayalah ucapanku. Karena setiap apa yang kita tanam kui pasti kita menunainya. Jadi nggak mungkin sampean nggak kena karma. Jadi kuwi pesan saya. Iki bukan menggurui, tapi aku belajar dari sebuah pengalaman. Iki sederhana saja, Mbak. Di dalam kasus iki, embuh aku yang salah, embuh seseorang itu yang salah. Intinya aku juga pernah menyuruh seseorang itu untuk menunggu 1 tahun kepulanganku. Aku pun ketika pulang ditinggal nikah, sama ngerti nggak? Aku juga dapat karma. Padahal dalam kasus iki aku tidak mengharuskan, tetapi dia yang mau nunggu, tapi aku tidak mengharuskan dia untuk menunggu. Nah, aku aja juga kena karmanya loh, Mbak. Padahal aku tuh baik banget dengan seseorang itu. Ya intinya sebagai seorang pacar, baik lah intinya seperti itu. Pokoknya
aku sudah pernah baik tapi aku juga kena karma. Apalagi sampean mbak yang menyakiti perempuan lain. Ketika sampean menyakiti perempuan lain yang jelas-jelas kui bersuami beristri, mereka ada biduk rumah tangga, sampean sakiti perempuan itu, sampean ngalamat lah. Suatu saat nanti sampean seneng banget sama suami sampean nih, sampean wis tobat, pasti sampean yang bakal kena karmanya. Suami sampean pasti direbut sama orang lain. Karena saat ini sampean oke di luar negeri lah. Tapi ketika sampean pulang seterusnya udah nggak bisa kerja di luar negeri karena faktor usia, sampean baru sadar apa yang sampean lakukan dulu, kuwi sampean pasti kena karmane, kena imbasi. Kuwi aja intinya. Semoga dengan pembahasan seperti ini bermanfaat, Mbak. Iki menggunjing aib orang tetapi ono faedah juga, cuman menasihati, memberikan motivasi. Lek sampean niat kerja luruso, lek sampean duwe duit akeh, besok lek sampean tua neng Indonesia, neng kampung halaman, sampean kira bingung masalah duit karena sampean ku sono tabungan. Biyen fokusmu lek mu kerja, fokusmu lek lurus tenan, sampean bakal menikmati daripada sampean belak akhirnya sampean enggak dadi tujuannya sampean. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.